Apakah Anda ingin tahu rahasia di balik investasi saham yang sukses? Bagaimana jika saya katakan bahwa dengan memahami beberapa angka kunci, Anda bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas? Dalam video ini, kita akan membedah saham Bell dan mengungkap apakah ini bisa menjadi tambahan yang menarik untuk portofolio Anda. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membahas investasi saham dengan cara yang mudah dipahami. Hari ini, kita akan fokus pada saham Bell, sebuah perusahaan yang mungkin sudah Anda kenal. Kita akan melihat lebih dalam ke angka-angka di balik perusahaan ini, dan bagaimana angka-angka tersebut bisa membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih baik. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang analisis fundamental saham. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham apapun, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional sebelum membuat keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba Bell. Pada kuartal 4 tahun 2024, Bell mencatat pendapatan sebesar 584.892 juta rupiah. Ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih mereka juga meningkat menjadi 11.535 juta rupiah. Tren positif ini bisa menjadi indikator bahwa perusahaan sedang dalam fase pertumbuhan. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas Bell. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 4 tahun 2024 adalah 31,8%. Operating Profit Margin atau OPM mereka 5,2%, dan Net Profit Margin atau NPM mereka 1,9%. Meskipun angka-angka ini mungkin terlihat kecil, yang penting adalah tren. Kita bisa melihat bahwa semua metrik ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan tanda positif. Berbicara tentang posisi keuangan, Bell memiliki aset total sebesar 583.307 juta rupiah pada kuartal 4 tahun 2024. Ekuitas mereka adalah 271.252 juta rupiah. Peningkatan dalam aset dan ekuitas ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang berkembang dan memperkuat posisi keuangannya. Kesehatan keuangan Bell juga terlihat cukup baik. Debt to Equity Ratio atau DER mereka adalah 0,72, yang berarti mereka memiliki lebih banyak ekuitas daripada utang. Equity Multiplier atau E mereka adalah 2,5, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan leverage secara moderat untuk mendanai operasi mereka. Kedua angka ini menunjukkan bahwa Bell memiliki struktur modal yang cukup sehat. Sekarang, mari kita lihat seberapa baik manajemen Bell dalam mengelola aset dan ekuitas perusahaan. Return on Equity atau ROE mereka adalah 11,3%, sementara Return on Assets atau ROA mereka adalah 5,2%. Kedua angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa manajemen semakin efisien dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengklik link di deskripsi untuk mendapatkan chart sheet investasi saham yang bisa membantu Anda dalam analisis saham lainnya. Dalam hal valuasi, mari kita mulai dengan PE Band. Berdasarkan analisis PE Band, harga wajar saham Bell adalah Rp446. Dengan harga saat ini Rp53, ini menunjukkan bahwa saham Bell mungkin sedang undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar. Margin of safety-nya adalah 7,4%, yang berarti ada potensi keuntungan jika harga saham bergerak menuju nilai wajarnya. Sementara itu, analisis PB Band menunjukkan harga wajar yang berbeda. Berdasarkan PB Band, harga wajar saham Bell adalah Rp145. Meskipun lebih rendah dari PE Band, ini masih menunjukkan bahwa saham Bell mungkin undervalued dengan margin of safety 1,7%. Perbedaan antara PE Band dan PB Band ini menunjukkan pentingnya menggunakan berbagai metode valuasi dalam analisis saham. Nah, itulah analisis mendalam tentang saham Bell. Bagaimana menurut Anda? Apakah Bell menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Oh ya, untuk memulai perjalanan investasi Anda, jangan lupa untuk download aplikasi Saham Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.